Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Nama kelompok kami: 1. Sirajul Komar, 2. Ifadil Ari Wahyu, 3. Muhammad Zainul Wahyudi, 4. Muhammad Andrianto. Pemerintahan reformasi. Sebab-sebab terjadinya reformasi. Gerakan reformasi terjadi atas tuntunan rakyat kepada pemerintah. Secara umum latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kekecewaan tersebut kemudian mendorong gerakan reformasi. Dalam jurnal berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1998 2014, karya Lili Eka Aprilia, DKK, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya gerakan reformasi. Demokrasi Indonesia periode reformasi 1998. Sekarang, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan pada masa pemerintah Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintah Orde Baru di bawah pemimpin Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Pemerintahan B.J. Habibie. Pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi. Tugasnya adalah melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh sebelumnya. Kemudian Habibie membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan Habibie di bidang ekonomi antara lain: 1. Rekapitulasi perbankan. 2. Merekonstruksi perekonomian Indonesia. 3. Melikuidasi beberapa bank bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah rupiah 10.000. Mengimplementasi reformasi ekonomi disyaratkan oleh IMF. Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid berakhir karena pemerintahnya mengalami masalah-masalah yang kontroversial.
Ya, Megawati. Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan persoalan-persoalan ekonomi antara lain: 1. Melakukan pembayaran ulang luar negeri. 2. Memelihara dan menetapkan stabilitas negara. 3. Memantapkan ekonomi nasional. 4. Privatisasi BUMN. 5. Memperbaiki kinerja ekspor. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut kondisi dan kebijakan masa kepemimpinan SBY di bidang ekonomi antara lain. 1. Hingga Maret 2005, utang luar negeri 136,6 miliar dan masa penundaan utang Paris Club 3 sudah habis. 2. 100 hari pertama lebih banyak berbicara ekonomi makro daripada secara spesifik program peningkatan ekspor pada tanggal 19 Desember 2004. SBY menaikkan harga BBM mewah. 3. Melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Megawati diperkirakan pertumbuhan ekonominya naik hingga 4,9% dan inflasi meningkat yakni 5,5%. 4. Menaikkan pendapatan per kapita dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur, misal dengan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor dengan janji akan memperbaiki iklim investasi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.